Oh, Asian. Akhirnya ya, setelah beberapa lama kita datang ke kampus. Gimana perasaanmu? Puji Tuhan, Asian bisa kembali lagi ke kampus, bisa merasakan suasana kampus lagi. Enak kan? Iya, Asian. Pada Januari 2025, aku mulai merasakan awal kebangkitan yang nyata dalam hidupku. Aku mau ke toilet dulu bentar, boleh? Boleh, Asian. Pergilah, Asian. Udah, duduk. Toilet dulu aku ya, Sian ya? Iya, Asian. Udah. Cepat ya, Asian. Oke. Aduh, Sylvia di mana ya? Kok lama? Di sini juga panas sekali. Suatu hari, aku dihampiri oleh seorang ibu pengurus arisan meminta satu hal kepadaku. Pak Hengki. Pak Hengki. Iya, siapa? Benar. Bapak. Oh. Ya, saya Ibu Novera Damanik. Apa kabar, Bapak? Oh, puji Tuhan, Ibu. Saya semakin membaik, semakin sehat. Bagaimana kabar ibunya? Puji Tuhan, saya juga baik. Senang saya mendengar kabar. Jadi begini, Pak. Saya dari kumpulan ibu-ibu arisan Batak di Jogja. Saya mau ada persekutuan untuk ibu arisan tersebut, dan kami sedang mencari pengkhotbah untuk arisan kami. Dan saya mendapatkan info ada seorang pendeta namanya Pak Edi Harapan. Itu betul nama Bapak? Oh ya, betul. Itu saya sendiri, Bu. Saya mendapat info kalau Bapak bisa untuk menjadi pengkhotbah untuk persekutuan. Gimana Bapak, apakah bisa? Maaf sebelumnya, Ibu. Bukan saya menolak, tapi Ibu juga sudah bisa melihat bagaimana kondisi saya sekarang. Mungkin bagaimana jikalau Ibu boleh mencari pelayan atau pengkhotbah yang memiliki fisik lebih sempurna daripada saya. Jadi gini Pak, saya kemarin ngobrol dengan ibu-ibu arisan yang lainnya. Kalau Bapak selama ini melakukan pengobatan untuk kondisi penyakit Bapak yang sedang Bapak alami selama ini. Saat saya mendengar, saya merasa cerita itu menyentuh hati saya, dan saya ada harapan untuk cerita tersebut bisa diceritakan di persekutuan sebagai sebuah kesaksian untuk ibu-ibu di arisan saya. Jadi menurut Bapak gimana? Apakah Bapak bisa untuk jadi pengkhotbah di arisan kami? Mendengar hal itu, aku terkejut. Rasanya semua bercampur aduk. Di satu sisi, aku merasa senang, namun di sisi lain, aku juga merasa sedih. Aku senang dengan tawaran untuk bisa berkhotbah di persekutuan arisan tersebut, namun aku merasa minder dengan kondisi yang kualami saat ini. Memang ada ya pendeta khotbah, tapi kondisinya tunanetra. Perkataan ini membuat aku bingung dan bertanya-tanya dengan diriku sendiri. Apa maksud perkataan ibu ini? Kasian, aku mau cerita. Kenapa? Tadi ada ibu-ibu jumpain aku. Terus dia bilang kalau dia mau aku jadi pengkhotbah di arisan mereka nanti. Gimana kira-kira, Sian? Oh iya, jadi pelayan firman. Iya, Sian. Puji Tuhan lah Bang, akhirnya Abang bisa pelayanan pertama bahkan setelah masa kondisi kayak gini. Tapi aku khawatir dengan penawaran ini, Sian. Aku merasa ragu. Kenapa Sian? Kok ragu? Oh, aku tahu. Pasti karena Abang minder kan? Iya, Sian. Bang, kenapa Bang minder? Kemarin Abang udah ngomong kalau Tuhan itu pasti menguatkan kita. Bahkan Abang juga ngomong kalau bakalan menjalani kehidupan ini dengan kuat, dengan yakin bahwa semuanya itu udah Tuhan atur.
Tapi kalau memang abangnya percaya Tuhan menolong, coba kenapa masih ragu abang? Kenapa masih minder abang? Iya sih Sian. Ya kan? Iya, kenapa aku harus minder? Ketika aku tahu memang Tuhan selalu menolong kita. Kan kita udah percaya kemarin udah berdoa juga kita kan? Iya Sian, betul lah Sian. Jadi gimana Sian? Abang terimanya tawaran itu jadi pelayan firman? Iya Sian, aku mau menerima tawaran itu Sian. Karena aku juga mau mengganti rasa rinduku untuk berkhotbah. Karena ada berapa lama juga aku udah nggak pernah berkhotbah lagi Sian. Ya kan, karena ini juga bakalan pelayanan pertama abang kan? Iya Sian. Tapi bang, jangan lupa ceritakan sama orang-orang ya tentang kebaikan Tuhan sama abang setelah abang pemulihan sama proses pengobatan kemarin. Harapannya itu bisa jadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang, oke? Oke Sian. Ya Sian. Pulanglah kita. Iya Sian, Yuk. ayo. Pelan. Nih. Hati-hati. Hari ini dunia tidak berubah. Aku menyambut hari dengan cahaya yang telah kulantikan lama. Kini semua kembali hadir. Apa kabar? Halo Inang. Senang sekali. Akhir jadi masalah. Mari saya kenalkan diri dahulu. Setiap ketukan tongkat adalah sebuah pernyataan bahwa Tuhan ada, Tuhan mampu. Kegelapan hanyalah ruang luas untuk menuliskan cerita baru. Langkah pertamanya mungkin akan ragu, tapi hatiku kini dituntun oleh Roh Kudus jauh lebih terang daripada sepasang mata manapun. Suara sinar. Mungkin diriku tidak akan pernah lagi melihat warna pelangi di langit, tapi peristiwa ini mengajarkan aku untuk merasakan warna pelangi di dalam suaranya, di dalam tawa yang mulai kembali, dan di setiap langkah yang ku ambil dengan tegar. Jadi apa yang banyak kabar? Iya kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Dia senang, puji Tuhan. Tuhan itu baik, Dia setia, dan turut bekerja dalam setiap kondisi. Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Jalani saja. Hengki Arapan Simar Mata Magister Filsafat, suami Ibu Sylvia Magdalena SPDK.